Ya, ada 4 perusahaan besar, yaitu di situ disebutin di mention ada Google P, terus Amazon P, Walmart P, dan eBay P. Nah itu kan gede-gede semua tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Here we go Subscribe to again. my channel. Welcome back. And also press Meet this bell again with King Fahd Channel. Ya teman-teman, selamat datang bagi teman-teman yang baru join, yang baru berkunjung di sini. Jadi saya ucapkan selamat ya, Anda telah memasuki ya memasuki channel yang kita selalu ngopi di sini ya, ngopai, ngobrol Pi Network ya teman-teman. Ini saya ingin menghimbau dan juga kaget ya, ada info yang sempat trending sebelum sebelum Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diao-Fan muncul. Sebelumnya itu ada yang heboh nih. Nah, ada yang bilang perusahaan besar ya menggunakan domain Pi ya. Jadi kesannya itu ada perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kerjasama ya, cooperate with this company, with Pi Network ya. Sebenarnya dari situ saya penasaran ya. Nah, dan juga saya menelisik atau saya mencari ya, saya mencari kebenaran dari berita tersebut seperti apa teman-teman. Jadi di channel saya, karena memang saya juga punya tim ya, ini kan juga terkait pioneers Indonesia yang jumlahnya besar. This is my suggestion to you guys, advice to you, whether you are a YouTuber or a leader ya, whatever it is, I don't care. Siapapun Anda yang melihat video ini, apakah Anda statusnya YouTuber, leader atau apapun, saran saya teman-teman, sebelum di-share informasi itu, dianalisa dulu, dicek dulu, check and recheck before you share ya. Sebelum sharing, sebelum sharing ya disaring dulu, difilter dulu. Jadi saya kaget itu ya, ada 4 perusahaan besar, yaitu di situ disebutin di mention ada Google P, terus Amazon P, Walmart P, dan eBay P. Nah itu kan gede-gede semua tuh ya. Apakah ya dari pusat atau dari pihak core team atau moderator menyampaikan seperti itu, kan kita masih abu-abu ya. Dan memang ketika saya telusuri, oh ternyata dari ya Twitter ini ya asal muasalnya ya. Jadi teman-teman disebarluaskan tanpa ngecek dulu apakah benar informasinya seperti itu. Jadi saran saya jangan dulu di-share teman-teman. Ya, jadi kasihan teman-teman pioneers yang lain. Dia punya high expectation jadinya gitu kan. Pi keren nih. Ada yang mau kerjasama berarti nih, Google, Amazon. Ya, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kita jangan terlalu jauh banget ya. Kita yang standar aja gitu kan, sesuai data yang ada, fakta yang ada gitu. Nah ini kemarin saya penasaran, terus akhirnya saya berdiskusi, saya tanyakan langsung ke moderator di Developer English, apakah itu benar ya, is the information or the news is true or not ya teman-teman ya, terkait pemberitaan itu. Akhirnya langsung diklarifikasi ya. Setelah ini kita coba cek bareng-bareng ya klarifikasinya seperti apa, biar teman-teman itu nggak high expectation. Apalagi masalah harga tuh, waduh itu banyak pembahasan, padahal kita aja masih belum KYC dan sebagainya. Oke lah, 1 kali 2 kali dibahas nggak masalah, tapi kalau berkali-kali ya, ya saya rasa mungkin jangan terlalu berlebihan teman-teman ya. Walaupun memang nanti realitanya kuantitas dan kualitas itu nanti akan membuktikan ya seberapa berharganya Pi Network itu dengan track recordnya, dengan kapasitas atau dengan produk-produk yang ada, dengan
pencapaian yang telah dicapai selama ini. Tuh teman-teman ya. So, just check after this the real fakta ya yang ada di lapangan. Klarifikasi langsung dari moderator Developer English. Apakah benar 4 perusahaan besar, Google, terus kemudian Amazon, Walmart sama eBay menggunakan domain pi? Nah, kita cek setelah ini ya. Oke, let's check it out. Nah, teman-teman, kita sudah berada di aplikasi Pi Network, yaitu di chatroom. Nah, di chatroomnya ini saya berada di Developer English ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan bahasa asing di sini. Nah, ketika menjadi trending topik pembicaraan terkait 4 perusahaan itu domainnya tuh ya. Nah, jadi saya tidak mempertanyakan di luar konteks itu. Jadi saya di sini langsung aja ke intinya. Is this news true? For giants of world corporations have registered the domain name Pi, Walmart Pi, Amazon Pi, eBay Pi, and Google Pi. Nah, terus saya lanjutin, cause it becomes trending topic around pioneers. Please clarify this. Nah, akhirnya dijawab tuh sama moderator resminya nih. Nah, ini dia klarifikasinya teman-teman ya. Ternyata panjang banget. Nah, biasanya kalau panjang ini ada sesuatu yang benar-benar harus dijelasin detail biar pioneers itu paham gitu kan terkait berita yang ada di luar. Nah, itu kebetulan dia pertama kali diawali dengan bertanya ke saya ya teman-teman ya. Developer chat. Nah, maksudnya ini lebih mungkin saya bertanyanya kurang pas, bukan di grupnya ya. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Sekali-kali ya teman-teman. Terus dia bilangnya, have you seen the official core team post? Ini sebelum yang Dr. Nicholas dengan Dr. Fan itu muncul ya. Ini sebelum yang hari ini. Jadi saya udah, kalau nggak salah kemarin lusa saya chat ini ya. Nah, terus dia bilangnya please read all ya, yang terkait postingannya core team yang resmi itu ya. Follow just official sites and official announcement on home screen and you will find out everything when the time comes. When the time comes. Jadi ini maksudnya adalah ikuti situs-situs atau pengumuman-pengumuman yang resmi gitu loh dari home screen yang ada di aplikasi Pi Network itu. Dan nanti kamu akan menemukan sesuatu ketika waktunya itu tiba gitu ya. Jadi memang kita diarahkan untuk selalu ya informasi terpusat aja teman-teman ya. Selanjutnya itu dia bilang, due to the growing success of the Pi Network, the number of fraudulent application that copy our model and our content is also increasing. Jadi karena pertumbuhan dari Pi Network itu besar ya, gede, jadi pertumbuhan kesuksesannya itu banyak diketahui orang. Jadi jumlah aplikasi-aplikasi yang curang atau penipuan fraudulent itu mereka mengcopy model dari Pi Network teman-teman, dan juga konten-konten yang ada di Pi Network ya itu meningkat gitu kan, karena Pi sendiri pamornya kan di seluruh dunia sekarang lagi jadi trending topic ya. Terus kemudian saya turun lagi, saya lanjut. For example, the white paper, they copy word for word only to change the company name or currency name. Jadi contohnya itu white papernya, mereka tuh mengcopy atau menggandakan kata demi kata teman-teman ya. Untuk merubah only to change the company name or currency name, untuk mengubah nama perusahaan atau nama currency-nya itu ya. Jadi dimodif yang mungkin aneh-aneh gitu kan. This fraudulent application may be stealing your private information. Ya, aplikasi-aplikasi curang atau penipuan seperti ini ya mungkin nanti dia bisa mencuri ya informasi atau data pribadi teman-teman gitu loh. Jadi hati-hati, jangan asal nge-share. Waduh, kacau nih ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, jadi saya menghimbau yang sudah meng-share di sosmed, dimanapun itu, ya dicek dulu teman-teman ya. This clarification video, ini video klarifikasi. Jadi bukan saya menyalahkan ya. Saya mengingatkan teman-teman.
Okay, also make sure that you do not use your Pi Network password in these other places because you endanger your security for your Pi account, teman-teman ya. Ini dia, ini penekanan ya buat teman-teman ya. Make sure ya, pastikan lagi that you do not use your Pi Network password. Jangan pakai password Pi Network di tempat-tempat lain, teman-teman ya, yang belum resmi rekomendasikan oleh pihak core team ya, karena akan membahayakan ya keamanan akun teman-teman. Nah itu ini yang bilang moderator, bukan saya ya, jadi jangan bilang saya penyebar hoax nanti ya teman-teman. Saya tetap ingin berbagi, tapi saya berbaginya juga based on data teman-teman, nggak asal ngomong. Jadi spesial buat tim saya yang udah juga banyak teman-teman yang udah besar juga ya, khususnya tim saya dan umumnya teman-teman semua yang belum paham gitu kan. Oke, selanjutnya di situ ada keterangan ya, reminder and warning. Jadi ini sebagai pengingat dan teman-teman hati-hati. With the growing popularity of Pi Network, we may see an increase of users that use scripts to try to cheat or derail the system. Jadi di sini dengan tumbuhnya popularitas ya atau ketenaran Pi Network, nah kita itu mungkin akan melihat banyak peningkatan ya dari pengguna yang menggunakan naskah untuk naskah-naskah yang ada di Pi Network, maksudnya ya, yang merujuk ke Pi Network untuk menipu teman-teman. Jadi di sini bilang to cheat or derail the system, untuk menipu dan menggagalkan sistem. To ensure fairness to pioneers who are doing the right thing, we would like to assure the community that the core team has ways of identifying scripting. Jadi di sini untuk memastikan ya keadilan bagi teman-teman pioneers secara keseluruhan yang memang melakukan hal-hal yang bagus, yang baik gitu kan, yang pada porsinya, yang benar gitu kan. Kita ingin memastikan lagi terkait atau terhadap komunitas-komunitas dari Pi Network, dari pioneers, bahwasanya core team itu punya cara tersendiri teman-teman untuk mengidentifikasi naskah. Jadi selain dari himbauan core team, don't believe it. Yeah, because you perhaps enter to the wrong way. Enter the something bad. Jadi yang tidak ingin kalian terima ya sebelumnya ya. Selanjutnya teman-teman ya, di situ dilanjutkan, unauthorized scripting is a violation of the terms of service, and accounts that use or have used scripting may be burned before the mainnet. Jadi di situ bilangnya penggunaan naskah yang tidak sah itu merupakan sebuah pelanggaran dari persyaratan layanan yang telah ada teman-teman ya. Dan akun-akun yang menggunakan skrip-skrip yang seperti itu nanti akan dihanguskan ya teman-teman, akan hilangkan, di delete ya sebelum mainnet. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk hal yang seperti ini teman-teman. Oke, ini himbauan dari atau klarifikasi resmi dari pihak moderator developer English. Otomatis yang pemberitahuan yang ada di Twitter itu yang 4 perusahaan gede, otomatis apa? Ya teman-teman bisa nilai sendiri ya, benar atau enggak ya. Jadi ini himbauannya, dia nggak bilang yes atau okay, that's true atau that's good news. Nah tapi himbauan ya, himbauan penipuan dan sebagainya. Jadi hati-hati teman-teman. Nah kita lihat di akun Twitternya kayak gimana sih komentar-komentar teman-teman pioneers ya. Yang sudah saya lihat itu ya kebanyakan negatif ya, bilangnya itu palsu ya. Kita cek bareng-bareng. Oke, wait a moment. Nah, teman-teman, kita sudah ada di akun Twitter yang menjadi sumber berita yang kemarin ya, trending topic. Nah, ini di Pi Network News yang lambangnya seperti ini ya, akunnya seperti ini. Jadi di situ kan menginformasikan dan juga membuktikan
disampaikan dengan gambar-gambar ya, tapi jangan dulu dipercaya teman-teman ya. Sekarang apa sih yang nggak bisa teman-teman ya? Gampang untuk memanipulasi. Nah, kita langsung cek aja deh ke komentar-komentarnya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini orang-orang yang percaya-percaya aja langsung nggak menggunakan analisa mendalam, ya udah ngikut aja gitu kan. Nanti khawatir masuk-masuk ke yang aneh-aneh, terus dihack, terus keamanan Pi account kalian bisa bobol, ya baru teman-teman nyadar ya. Tapi di sini kita cek nih, banyak banget yang ternyata bilang fake, pembohongan dan sebagainya. Nah ini ya, ini dia memiliki keraguan di berita-berita yang disampaikan di atas tadi ya. Ada lagi, nah ini juga not true please for your integrity, say stop posting. Nah itu maksudnya jangan posting-posting yang nggak bener lah. Terus ini juga absolutely right, they keep tweeting rubbish ya, cuma nge-tweet Twitternya sampah ya, maksudnya ya false bukan bener. Nah ini juga nih, please do not send false information. Oke, banyak lagi lah. Tapi ini yang lebih menarik teman-teman. Ada yang sampai ngecek domainnya ya. Ini lebih akurat ya. So this is what I pull up when checking those domain. Nah ini saya lebih yakin lagi ketika melihat si Turtle2 ini ya. Nah di sini ternyata ketika dicek ya teman-teman bisa cek tuh. Salah satunya kan ada eBay Pi itu ya. Nah, di sini ditemukan ada client transfer prohibited. Ada tertulis domain statusnya seperti itu. Setelah dicek keterangannya seperti apa sih maksudnya? Nah, itu ternyata di sini adalah what is icon domain ICANN itu ya, domain status client transfer prohibited. Nah, ternyata di sini adalah indicate that it is not possible to transfer the domain name registration ya. Jadi di sini saya lanjut dulu, which will help prevent unauthorized transfers resulting from hijacking and fraud. Jadi di sini itu ya dia is not possible gitu loh, tidak bisa ditransfer dan domainnya ini ya dia transfernya tuh nggak sah. Dia bilangnya seperti unauthorized transfer resulting bla bla bla. Nah itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Di sini juga coba saya cek yang paling atas ya. The domain name status which implies that the domain are completely locked. Nah terkunci ya. Berarti kan nggak benar domainnya gitu ya. You cannot transfer the domain. This will be under the process of icon domain names. Jadi teman-teman dari kata-katanya aja udah ke negatif ya. Dia mengatakan it's not possible, terus cannot transfer ya. Berarti kan ini nggak bener gitu loh. Ini hati-hati teman-teman ya. Check and recheck ya. Saya bukan berarti mau mengkritik dan sebagainya, enggak. Kita sama-sama sudah dewasa semua, saling mengingatkan bahwasanya ya teman-teman kalau mau nge-share itu based on data, analisa dulu gitu kan. Ini apalagi teman-teman yang mungkin sudah menempuh sampai jenjang S1, S2 itu kan ketika kita presentasi harus sesuai data gitu kan teman-teman ya. Terbiasa dengan itu ya, biar kita ya nggak nyebar hoax dan sebagainya teman-teman. Oke ya, itu aja teman-teman ya. Semoga tetap semangat saring sebelum sharing teman-teman. Dan jangan mudah percaya untuk berita-berita yang memang tidak disertai dengan data yang valid. Langsung main comot aja. Siapapun itu, saya tidak menunjuk ke pribadi atau ke perseorangan. Ini untuk semua, untuk kebaikan kita. Jadi teman-teman tetap saling support dan saling mendoakan yang terbaik. Itu saja. Thank you very much. Biar nggak terlalu lama-lama ya. Sukses buat teman-teman and see you next time. Bye-bye.